Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan semangat untuk terus belajar. Nah, khususnya di mata kuliah sistem kendali atau dasar sistem kendali. Baik, kita mulai saja. Untuk materi hari ini, kita akan mempelajari materi dasar sistem kendali. Jadi sekarang kita akan mempelajari pengantar sistem kendali. Baik, kita mulai. Nah, sekarang kita coba perhatikan dua gambar ini, di mana di sebelah kiri itu ada seorang laki-laki penyeimbang tali yang harus secara terus-menerus menyesuaikan posisi tubuhnya supaya dia itu tetap stabil dan tidak terjatuh dari tali ini. Nah, eh, proses penyesuaian posisi atau proses penyeimbangan posisi tubuh itu salah satu contoh dalam sistem kendali. Nah, sekarang kita fokus ke gambar yang di sebelah kanan. Ini ada seorang pemain sirkus yang sedang duduk di sepeda roda satu atau unicycle, di mana dia itu sambil bermain juggling di sini. Nah, laki-laki ini itu dia berusaha keras untuk menjaga posisi tubuh dan tempat duduknya itu berada pada posisi tertentu, yaitu posisi sudut 90 derajat atau tegak lurus. Kemudian dia juga memastikan supaya rodanya itu dalam keadaan diam. Nah, dua kondisi yang dia jaga ini yaitu tadi posisi tegak lurus dan roda yang diam. Di dalam sistem kendali itu kita sebut sebagai set point atau sebagai nilai yang kita inginkan. Jadi pada dasarnya sebuah sistem itu baik sistem kalau di sini sistem penyeimbangan ataupun sistem yang lain itu sistem itu dia berusaha atau berupaya untuk menjaga dirinya itu berada pada nilai set point atau nilai yang diinginkan oleh kita sebagai pengendali. Nah, ketika ada gangguan, misalnya adanya perubahan gaya gravitasi, tiupan angin, yang kemudian membuat badan si pemain sirkus itu condong ke belakang, maka si laki-laki ini itu akan secara otomatis memperbaiki atau mengkoreksi dengan cara mencondongkan tubuhnya ke depan. Nah, tindakan koreksi ini itu dilakukan secara otomatis oleh otak manusia dan ototnya. Nah, jadi otak itu sebagai pengendalinya, kemudian otot pada tubuh manusia itu sebagai aktuatornya yang berguna untuk memastikan keseimbangan dari pemain sirkus itu tetap terjaga. Dan kemudian eh, nilai atau output yang dihasilkan itu sesuai dengan set point yang diinginkan tadi. Jadi seperti itu ilustrasinya. Jadi dua contoh ini, baik itu penyeimbang tali maupun pemain sirkus ini adalah contoh kendali manual kalau di sini. Karena apa? Karena di sini manusia itu harus melakukan penyesuaian secara terus-menerus untuk mempertahankan atau mencapai suatu kondisi yang stabil atau yang sesuai dengan yang dia inginkan. Oke, setelah kita bahas contoh dari sistem kendali dalam kehidupan kita sehari-hari, sekarang kita bahas tentang definisi sistem kendali itu apa. Nah, sekarang untuk lebih memudahkan kita, itu kita pecah dulu nih eh definisi dari sistem kendali itu menjadi tiga bagian. Yang pertama itu sistem. Apa itu sistem?
Jadi kalau sistem itu kita bayangkan aja di dalam sebuah tim sepak bola. Nah, di dalam tim sepak bola itu kan terdiri dari berbagai komponen. Ada pemain, ada pelatih, ada strategi yang direncanakan, yang ditunjukkan oleh si pelatihnya, apa yang harus mereka lakukan. Kemudian ada tujuan yang sama, yaitu tujuan kalau misalnya di dalam tim sepak bola, tujuannya pasti ingin mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Nah, jadi semua komponen tadi, si pemain, pelatih, bahkan strategi, itu saling bekerja sama dan saling berinteraksi. Nah, itulah yang disebut dengan sistem. Jadi di sini makanya disebutkan bahwa sistem itu adalah sekumpulan komponen yang saling berinteraksi atau saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan di awalnya tadi. Nah, contoh lainnya itu bisa tubuh kita sendiri. Nah, di mana tubuh kita itu terdiri dari organ-organ, otot, saraf, di mana organ-organ yang ada di dalam tubuh kita itu saling bekerja sama. Kemudian contoh lainnya di dalam sebuah perusahaan, di sebuah pemerintahan. Kalau di pemerintahan itu kan ada presiden, wakil presiden, DPR, MPR. Nah, semua komponen-komponen itu dia itu saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, contoh lainnya itu di dalam sistem komputer yang kalian pakai. Nah, pembagian yang kedua itu adalah kendali atau kontrol. Jadi, apa itu kendali atau kontrol? Jadi, kendali itu adalah tindakan mengatur, mengarahkan, memerintah, atau memerintah ya. Jadi, contoh paling gampangnya itu saat kita mau menghidupkan kran atau memutar kran, berarti kita itu sedang mengendalikan aliran airnya. Kemudian, contoh lainnya itu ketika kita menginjak pedal gas mobil atau mengegas motor kita, itu berarti kita sedang mengendalikan kecepatan mobil. Jadi contoh kendali atau kontrol itu seperti itu. Nah, sekarang kita gabungkan nih antara sistem dan kendali. Jadi apa yang dimaksud dengan sistem kendali? Itu adalah sebuah sistem yang memiliki tugas spesifik. Jadi ada sebuah sistem yang bertugas untuk mengendalikan di sini ya, mengendalikan keluaran dari sebuah proses atau plan supaya dia itu sesuai dengan nilai yang kita inginkan atau yang set point tadi. Nah, kalau kita lihat contohnya, misalnya pertama di sini adalah AC. Jadi ada AC yang menjaga suhu ruangan. Di sini AC itu adalah sistem kendalinya. Ketika kita memasukkan suhu yang diinginkan, misalnya 24 derajat Celcius, kemudian AC akan bekerja dengan menghidupkan kompresornya. Nah, kemudian suhu ruangan akan naik menjadi misalnya 26 derajat. Nah, ia akan secara otomatis, kalau misalnya AC sekarang itu ada yang inverter, nah, atau yang smart AC. Nah, si AC itu akan bisa secara otomatis menurunkan suhunya ke 24 derajat lagi. Di mana nanti suhu yang dihasilkan itu sesuai dengan nilai yang kita inginkan di awal tadi. Nah, kita kan awalnya tadi mau masukkan nilainya itu 24 derajat. Jadi, hasil keluaran dari AC itu sama dengan nilai yang kita inginkan. Nah, contoh lainnya itu ketika mobil bergerak dengan kecepatan tertentu atau mobil itu berakselerasi. Jadi ketika kita menginjak gas, kita itu berarti mengendalikan mesin mobilnya atau prosesnya untuk menghasilkan kecepatan tertentu. Nah, misalnya kita ingin kecepatannya itu 100 kilometer per jam. Nah, dengan kita menginjak pedal gas ke kecepatan 100 kilometer per jam sehingga nanti outputnya itu sesuai dengan yang kita inginkan.
Kemudian ada lift yang bergerak ke atas. Jadi misalnya saatnya kita menekan tombol lantai 5. Kemudian si lift sebagai sistem pengendalinya itu akan membawa kita semua ke sana, ke lantai 5. Nah, iya berarti si liftnya itu mengendalikan motor dan rem dan memastikan kita itu bisa berhenti di lantai 5 itu tadi. Jadi intinya setiap kali ada sesuatu yang diatur atau dijaga supaya tetap pada nilai yang diinginkan, berarti disitulah ada yang namanya sistem kendali yang bekerja. Nah, baik, sekarang kita bayangkan nih sebuah contoh sederhana yang sering kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, itu kita mau mandi dengan air hangat. Nah, di sini kita sendiri sebagai manusia adalah sebagai pengendalinya. Jadi kita berfungsi sebagai pengendali atau controller, di mana proses ini secara sadar dan terus-menerus kita itu akan melakukan eh, fungsi pengendali tadi. Jadi fungsi pengendali itu kita melakukan pengukuran, melakukan perbandingan, melakukan perhitungan dan pengoreksian. Jadi di sini kita sebagai manusia melakukan tugas sebagai pengendali ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah mengukur atau sensing. Jadi pertama kita mengukur suhu air itu dengan tangan kita, di mana tangan kita itu bertindak sebagai sensor alami yang ada pada tubuh kita. Kemudian selanjutnya kita membandingkan atau comparing, di mana di sini otak akan membandingkan suhu air yang kita rasakan dengan suhu ideal yang kita inginkan itu seberapa. Misalnya, jika airnya terlalu dingin, padahal kita ingin airnya itu hangat, maka ada selisih atau sinyal kesalahan yang terukur di situ. Kemudian, langkah yang selanjutnya yaitu menghitung atau calculating. Jadi setelah melakukan perbandingan dan kita mendapatkan bahwa misalnya hasil keluarnya itu belum sesuai dengan yang kita inginkan, kemudian otak akan menghitung seberapa besar kesalahan atau selisih dari output dan inputnya tadi. Kemudian berdasarkan perhitungan itu, otak akan memutuskan perintah apa atau tindakan apa yang akan kita ambil atau yang perlu kita ambil. Misalnya, oh, airnya itu terlalu dingin. Jadi saya harus memutar keran air panas lebih besar. Jadi eh, proses menghitung itu seperti itu. Kemudian tahap yang terakhir adalah mengkoreksi. Jadi mengkoreksi ini langkah yang terakhir. Jadi kita itu mengkoreksi suhu air itu dengan menyesuaikan aliran air panas dan air dinginnya ini. Jadi tangan kita sebagai aktuator itu akan memutar kerannya yang berfungsi untuk melaksanakan perintah dari otak kita tadi. Nah, otak kita tadi kan memberikan perintah untuk apa tadi? Untuk memutar keran air panas lebih besar. Nah, perintah itu kemudian diteruskan ke aktuator. Nah, di mana di sini aktuatornya itu adalah tangan kita. Si tangan ini kemudian memutar kerannya sehingga mendapatkan suhu yang diinginkan. Nah, siklus ini itu akan terus berulang. Kita akan terus merasakan suhu air, membandingkan, kemudian menghitung, kemudian mengkoreksi kerannya sehingga kita merasa airnya itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum. Nah, ini adalah bentuk dari sistem kendali manual di mana manusia itu sebagai pusat dari seluruh proses pengendalian atau pengontrolan. Nah, setelah kita memahami sistem kendali manual yang tadi melibatkan intervensi atau campur tangan dari manusia, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih canggih nih. Canggihnya gimana?
Itu biasanya sistem atau bagian lebih canggih itu biasa kita kenal dengan sistem kendali otomatis. Nah, apa bedanya yang tadi, yang ini dengan yang ini? Kalau yang ini itu ada yang namanya di sini TC atau temperatur controller. Jadi di slide ini kita melihat skema yang sama dengan yang tadi, yaitu mandi dengan air hangat. Tapi di sini ada satu perbedaan besar. Perbedaannya apa? Perbedaannya ada di sini, di TC ini, temperatur controller, di mana peran kita manusia tadi sebagai pengendali itu sudah digantikan dengan sebuah perangkat yang kita sebut dengan pengendali suhu, atau di sini kita sebut dengan TC atau temperatur controller. Nah, perbedaan utamanya itu di situ. Kalau dalam sistem otomatis, semua langkah yang kita lakukan tadi, yang kita lakukan secara sadar dan manual oleh si manusianya, yaitu mengukur, membandingkan, menghitung, dan mengkoreksi tadi. Sekarang semuanya dilakukan secara otomatis oleh perangkat ini, pengendali suhu ini. Nah, fungsi yang pertama tadi kan mengukur. Jadi si sensor suhu itu akan secara terus-menerus membaca suhu airnya itu berapa. Kemudian tahap yang kedua tadi membandingkan. Jadi modul yang ada di dalam TC ini itu akan membandingkan suhu air yang terukur dengan suhu air yang sudah kita inputkan itu berapa kita maunya. Kemudian langkah selanjutnya menghitung. Nah, berdasarkan selisih dari yang telah dibandingkan tadi, TC akan menghitung seberapa besar katup air panas atau air dingin itu harus dibuka atau ditutup. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengkoreksi. Jadi perintah dari TC tadi, jadi si katupnya itu mau dibuka seberapa besar, itu akan diteruskan ke aktuator. Nah, kalau di sini aktuatornya itu berupa motor yang ada pada katup atau keran ini tadi. Kemudian secara fisik si motor tadi akan menyesuaikan aliran airnya sehingga suhu itu kembali stabil sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita maunya 24 derajat, berarti hasil koreksinya itu mungkin sekarang masih 25. Nah, kemudian prosesnya kan ulang lagi tuh ke apa tadi? Ke mengukur kan. Nah, ngukur misalnya masih 25 derajat, kemudian dibandingkan dengan yang kita inginkan misalnya 24 derajat, berarti masih ada selisih 1 derajat. Nah, selisih 1 derajat itu kemudian dihitung oleh si TC-nya. Dia itu menghitung katup si air panas atau air dinginnya itu mau dibuka seberapa besar. Kemudian dilakukanlah pengkoreksian dengan cara dia itu memberi perintah ke si aktuatornya atau motor pada katup atau valve-nya ini tadi supaya dia itu bisa menyesuaikan si aliran air panas atau air dinginnya itu tadi sehingga suhunya itu sesuai dengan yang diinginkan yaitu 24 derajat. Nah, semua proses ini kalau di sistem kendali otomatis itu kita nggak harus lagi menyentuh si kerannya. Makanya secara sederhana otomatisasi atau sistem kendali otomatis itu adalah sebuah sistem yang bisa menjaga keluaran pada nilai yang diinginkan tanpa campur tangan manusia atau tanpa intervensi dari manusianya. Sehingga suhunya itu akan selalu ideal atau selalu sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi dia itu menjaga supaya output yang dihasilkan oleh si plan atau sistem itu sesuai dengan yang kita inginkan tadi atau sesuai dengan set point yang kita mau itu berapa. Oke, baik kita lanjutkan pembahasan kita sampai
kalau tadi itu kita sudah banyak bicara soal sistem kendali buatan manusia, contohnya tadi AC yang ada di rumah kita, atau contoh lainnya itu misalnya setrika. Nah, di setrika itu kan kalau kita hidupkan, eh apa namanya, apa namanya itu, eh kita hidupkan, kita putar tombol yang ada di setrika itu. Nah, misalnya itu kan dia akan mulai memanas. Nah, kalau misalnya panasnya itu sudah melewati suhu yang telah ditetapkan, itu kan si setrika itu pasti otomatis akan mati. Pasti ada bunyinya tuh, setrika. Tek, kayak gitu. Nah, itu salah satu bentuk sistem kendali yang ada di setrika, di mana di dalam setrika itu ada sebuah sensor yang namanya termostat, di mana dia itu yang mendeteksi suhu supaya tidak terlalu panas. Kalau misalnya si setrika itu terlalu panas, maka misalnya bisa menyebabkan baju kita itu menjadi gosong. Nah, contoh kalau yang buatan manusia itu seperti itu ya. Nah, yang penting sekali untuk kita pahami kalau konsep kendali ini sebenarnya nggak cuma ada di teknologi buatan kita atau buatan manusia. Nah, konsep ini itu sudah ada secara alami di sekitar kita. Makanya di sini sistem kendali itu dibedakan menjadi dua. Ada yang sistem kendali alami, natural control system, dan artificial control system atau yang bisa kita sebut dengan sistem kendali buatan. Jadi kita masuk dulu yang pertama sistem kendali alami. Jadi sistem ini adalah sebuah sistem kendali yang sudah ada di alam kita ini, di mana sistem itu tidak ada campur tangan kita sama sekali. Contoh paling gampangnya adalah tubuh kita sendiri. Kita kan pernah nih kepanasan waktu kita itu sedang berolahraga di lapangan. Nah, ketika kita kepanasan, otomatis tubuh kita itu kan pasti akan mengeluarkan keringat. Nah, keringat itu sebuah bentuk mekanisme yang dilakukan secara otomatis untuk mendinginkan suhu tubuh kita supaya kembali ke suhu yang normal atau suhu yang idealnya. Nah, proses ini itu kan terjadi secara otomatis tanpa kita sadari. Jadi, si otak itu udah otomatis memberi perintah untuk mengeluarkan keringat itu. Nah, contoh alami yang lain, yang lebih kompleks, itu adalah keseimbangan ekologis di hutan misalnya. Itu bisa kita lihat melalui rantai makanan. Nah, secara gampangnya, seluruh rantai makanan ini itu kan berfungsi sebagai sistem kendali closed loop ya kalau di sini. Nah, nanti kita akan bahas apa itu kendali closed loop dan open loop di slide selanjutnya. Jadi di sini pertama tumbuhan itu kan sebagai sumber daya utama yang menjadi dasar di dalam seluruh ekosistem ini. Kemudian si belalang sebagai pihak atau primary consumer atau konsumen tingkat pertama yang langsung mempengaruhi jumlah tumbuhan atau rumput di sini itu karena dia makan oleh si belalang ya, karena dimakan oleh si belalangnya ini. Jadi si belalang ini salah satu atau pihak utama atau pihak langsung yang mempengaruhi jumlah tumbuhan yang ada di hutan karena akan dimakan oleh si belalangnya itu tadi. Kemudian di sini ada kata ular, elang, di mana dia itu sebagai pengendali di tingkatnya masing-masing, di mana kata di sini sebagai konsumen tingkat dua, si ular sebagai konsumen tersier, kemudian si elang itu sebagai konsumen tingkat akhirnya. Jadi dia itu sebagai pengendali di tingkatnya masing-masing. Mereka ini itu menjaga supaya populasi di bawahnya itu tetap seimbang. Kemudian di sini ada pengurai, di mana pengurai itu bisa berupa jamur atau bakteri, di mana tugasnya itu untuk mengembalikan nutrisi, misalnya si elang ini mati, kemudian itu kan akan diuraikan oleh si bakteri atau yang jamur.
sehingga nutrisi itu kembali lagi ke tanah, sehingga sistem itu bisa terus berjalan secara berkesinambungan. Nah, di sini sistem ini bekerja dengan umpan balik negatif. Apa itu umpan balik negatif? Umpan balik negatif itu artinya sistem punya kemampuan untuk mendeteksi perubahan dan melakukan koreksi yang berlawanan. Nah, contohnya apa? Misalnya nih, kalau populasi dari belalang tiba-tiba meledak karena banyaknya makanan atau rumput di sini, maka populasi katak juga akan meningkat. Jadi intinya kalau semakin banyak si tumbuhan, maka semakin banyak si belalangnya. Nah, peningkatan katak ini, eh, sorry, peningkatan katak. Jadi kan misalnya si tumbuhan itu semakin banyak, maka si belalang juga semakin banyak. Nah, ketika belalang semakin banyak, katak juga akan semakin banyak. Seperti itu. Jadi peningkatan katak, semakin banyaknya kata, itu juga akan bisa menekan kembali populasi si belalang, sehingga keseimbangan ekosistem itu pasti akan terjaga secara alami. Jadi intinya semakin banyak si belalang, maka katanya juga semakin banyak. Nah, kenapa dia semakin banyak? Itu untuk menjaga keseimbangan dari ekosistemnya itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke sistem kendali buatan. Tadi contohnya seperti AC. Jadi sistem ini itu semuanya dirancang dan dibuat oleh manusia. Seperti yang kita bahas tadi, contoh sebelumnya, seperti AC yang menjaga suhu ruangan, kemudian ada mobil yang mengatur kecepatan, kalau di sini ada sistem pada roket luar angkasa. Nah, ini semuanya contoh dari sistem kendali buatan. Tujuannya adanya sistem kendali itu biasanya itu dibuat supaya hidup kita itu lebih nyaman, efisien, dan aman. Contohnya tadi, eh apa tadi contohnya? Contohnya ini tadi, saat mandi air hangat, ketika kita kembangkan menjadi sistem yang lebih otomatis, itu membuat kita, membuat hidup kita itu menjadi lebih nyaman, lebih efisien, lebih aman. Karena kita nggak perlu lagi memperhatikan hal-hal yang misalnya tadi air keran, kita nggak perlu lagi mengatur secara manual lagi karena udah dikerjakan oleh si sistem kendali otomatisnya. Jadi intinya sistem kendali itu adalah sebuah konsep yang umum atau yang universal di mana kita itu bisa menemukan proses pengendalian itu di alam, di dalam tubuh kita, dan tentu saja di setiap teknologi-teknologi yang kita pakai di kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah kita melihat atau membahas banyak contoh dari sistem kendali, pertanyaan yang paling mendasar dan paling penting adalah mengapa sistem kendali itu penting? Jadi jawabannya itu nggak hanya satu, tetapi di sini kita akan membahas tiga alasan utama yang cukup krusial. Jadi yang pertama adalah sistem kendali itu berperan besar dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas. Kemudian yang kedua, sistem kendali itu bisa menciptakan kenyamanan dan memudahkan pekerjaan kita. Dan yang paling penting atau yang paling krusial, sistem kendali itu bisa mengurangi kesalahan manusia dan menjamin keamanan. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu. Nah, sebelum kita mulai, bisa nggak ya ini? Videonya nggak bisa. Nanti kalian coba eh buka sendiri di link. Di sini ada saya cantumkan link YouTube-nya. Jadi sistem kendali ini, kalau kita lihat dari poin yang pertama yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas. Jadi sistem kendali itu memungkinkan kita untuk menjalankan sebuah proses secara konsisten dan presisi. Nah, misalnya kita coba bayangkan sebuah pabrik yang memproduksi
minuman dalam kemasan, contohnya ini ya, ada pabrik minuman. Nah, kalau tidak ada sistem kendali, operator atau manusia itu harus secara terus-menerus memantau volume cairan di setiap kemasannya, di setiap botol ini, yang eh, itu menyebabkan pekerjaan kita itu sangat tidak efisien dan rentan akan kesalahan. Karena manusia itu kan kadang bisa capek, mungkin di saat dia fresh mungkin pengukurannya itu akurat. Kalau misalnya tidak sedang eh misalnya dia itu sedang capek, pasti nantinya pengukuran yang dilakukan itu bisa saja terjadi kesalahan. Nah, dengan adanya sistem kendali, di sini kan pasti udah ada dipasang sensor-sensor, misalnya sensor untuk mengukur level cairan atau ketinggian cairan. Kemudian, misalnya jika ada kemasan yang kurang, nanti si sensornya itu otomatis akan memberikan perintah ke pengendali. Nah, pengendali kemudian akan memberikan perintah ke aktuator. Nah, di sini aktuatornya adalah katup. Jadi katupnya akan dibuka secara otomatis untuk mengisi si botol atau kemasan itu sampai penuh. Nah, hasilnya apa? Hasilnya setiap kemasan itu punya kualitas yang sama dan proses produksinya itu bisa berjalan dengan sangat cepat. Nah, nanti bisa kalian lihat sendiri nih di videonya, seberapa cepat dia itu bisa melakukan proses pengisian air sampai pengemasannya itu. Jadi proses produksinya bisa berjalan dengan sangat cepat. Yang artinya apa? Yang artinya kuantitas atau jumlah produksi itu juga bisa meningkat dengan pesat. Jadi dengan adanya sistem kendali, kita itu bisa memastikan bahwa produk yang dihasilkan itu seragam, sama semua, dan dapat diproduksi dalam jumlah besar secara cepat dan akurat. Baik, kita lanjutkan. Selain meningkatkan kualitas tadi, sistem kendali juga ada untuk menciptakan kenyamanan dan memudahkan pekerjaan kita. Nah, contoh paling umum di sini adalah tangki air dengan pelampung yang ada di slide ini tadi. Jadi pelampung ini adalah sistem kendali sederhana yang secara otomatis dia itu akan menutup keran saat level atau ketinggian air itu sudah penuh atau sudah menyentuh si pelampung tadi. Jadi kita nggak perlu lagi nih khawatir airnya akan meluap atau kepenuhan sampai banjir. Kemudian ketika kita menghidupkan air, kita nggak harus menunggu si airnya itu penuh. Jadi kita bisa melakukan pekerjaan lain tanpa harus terus memantau si tangkinya itu tadi. Oke, semuanya. Tadi kita sudah membahas bagaimana sistem kendali membuat hidup kita itu menjadi lebih mudah. Nah, kemudian kita ambil lagi contoh AC. Nah, biasanya AC itu sering kita gunakan sebagai contoh dalam sistem kendali. Jadi AC konvensional yang banyak kita gunakan saat ini itu adalah bentuk yang paling dasar dari sistem kendali, di mana AC yang konvensional itu kan kompresornya itu bekerja dengan sistem hidup mati atau on off. Jadi kalau misalnya suhunya tinggi, kompresornya itu otomatis akan mati. Kalau misalnya suhunya rendah, eh sorry, kebalik. Kalau suhu kan semakin tinggi berarti semakin tinggi semakin panas. Nah, ketika suhunya tinggi berarti kompresornya akan hidup. Kemudian ketika suhunya rendah berarti kompresornya itu akan mati. Nah, ini kalau misalnya pada apa namanya? Kalau misalnya udaranya itu masih segar, masih dingin, itu kan biasanya kalau di rumah sebagai sirkulasi udara itu cuma perlu yang namanya ventilasi sebagai tempat pertukaran udaranya. Nah, tapi kalau misalnya sekarang, apalagi
di Pekanbaru ini itu kan udaranya sangat panas ya. Makanya kita perlu bantuan dari AC ini tadi supaya tetap menjaga ruangan itu tetap segar, udaranya tetap sehat, tidak pengap dan lain sebagainya. Nah, ini contoh dari kenapa sistem kenali itu penting adalah untuk menciptakan kenyamanan dan memudahkan pekerjaan kita. Oke, kita masuk ke alasan yang paling penting. Apa tadi yang paling penting adalah mengurangi kesalahan manusia dan menjamin keamanan dari manusia atau pekerja. Nah, ini biasanya banyak diambil contoh di lingkungan industri. Jadi, kegagalan sistem kendali di dunia industri itu bisa berakibat sangat fatal. Jadi, kita coba perhatikan gambar yang ada di layar ini. Ini ada contoh nyata dari kegagalan suatu sistem pengendali. Contohnya ini adalah meledaknya tangki amonia yang ada di pabrik petrokimia. Kemudian ada suhu gas yang terlalu tinggi di pabrik semen hingga meledaknya pabrik kimia di Cina yang ini. Nah, ini sebagai contoh utama dari kegagalan sistem kendali itu terjadi pada tahun 2019. Itu ada ledakan di salah satu pabrik kimia di Cina, di mana ledakan ini itu menewaskan 78 orang ya, dan melukai ratusan lainnya. Nah, ini pekerja yang ada di pabrik tersebut. Nah, jadi berdasarkan penelitian atau penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian di Cina, itu diketahui bahwa penyebab ledakan itu adalah terjadinya kegagalan sistem kendali di tangki penyimpanan amonianya. Nah, kegagalan dari sistem pengendali itu menunjukkan bahwa sistem yang tidak berfungsi dengan baik, jadi sistem kendali yang tidak berfungsi dengan baik atau tidak dirancang dengan baik, itu bisa menyebabkan kecelakaan yang sangat fatal. Jadi kejadian ini biasanya terjadi ketika adanya variabel yang tidak terkendali, seperti suhu, tekanan, atau level cairan yang melebihi batas aman yang udah ditentukan. Jadi sistem itu jadi di sistem ini kan dikendalikan oleh manusia. Bukan. Jadi jika sistem ini itu dikendalikan oleh manusia, satu kesalahan kecil atau kelalaian dari manusianya itu bisa menyebabkan bencana yang sangat besar. Sehingga kenapa diciptakan atau dirancang sistem kendali, karena sistem kendali itu kan bisa kita rancang untuk bekerja 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa lelah, sehingga dia itu bisa mendapatkan akurasi yang tinggi. Jadi si sistem kendali itu dia akan terus memantau dari setiap variabel tadi, suhu, tekanan, level airnya. Kemudian jika ada perbedaan dengan standar atau nilai yang diinginkan tadi, dia akan melakukan tindakan koreksi, di mana respon dari sistem kendali itu akan jauh lebih cepat daripada respon manusia. Jadi penting sekali bagi kita untuk memastikan bahwa sistem kendali itu berfungsi dengan baik, di mana di lingkungan yang beresiko tinggi seperti tadi pabrik kimia, kontrol yang tepat itu adalah salah satu kunci untuk mencegah terjadinya bencana, kemudian melindungi bukan hanya aset tapi juga nyawa dari para pekerja yang ada di pabrik tersebut. Jadi dengan peran yang sangat besar tadi dari sistem pengendali, nggak heran nih kalau sistem kendali itu ada di mana-mana. Contohnya nih, di pengendalian proses. Contohnya di pabrik kimia. Tadi sistem kendali digunakan untuk mengatur variabel-variabel penting seperti suhu, tekanan, aliran fluida, di mana tujuannya itu untuk menjaga supaya proses produksi yang ada di industri itu tetap stabil dan aman. Kemudian,
Contoh yang kedua itu di pembangkit listrik. Jadi di pembangkit listrik, sistem kendali itu punya peran yang cukup penting untuk menjaga tegangan atau frekuensi listrik supaya tetap stabil. Jadi ini tuh penting supaya listrik yang sampai ke rumah kita itu tidak naik turun dan tidak akan merusak peralatan elektronik yang ada di rumah kita. Kemudian ada contoh yang selanjutnya, pengendalian numerik. Nah, itu kan kalian pernah lihat nggak robot yang mengelas mobil di pabrik? Nah, itu salah satu contoh pengendalian numerik, di mana sistem kendali ini itu sangat dibutuhkan pada mesin-mesin CNC, robot las, atau mesin tekstil yang butuh ketelitian yang sangat tinggi atau proses berulang yang tanpa henti. Jadi, pengendalian numerik itu diperlukan pada eh apa namanya mesin-mesin tekstil seperti yang butuh ketelitian yang sangat tinggi itu. Kemudian di sini contoh yang terakhir itu pada bidang transportasi. Jadi di dunia transportasi sistem kendali itu ada di mana-mana. Contohnya di lift. Di lift dia itu mengendalikan motor supaya bisa berhenti tepat di lantai yang kita tuju. Kemudian contoh lain itu di eskalator, dia itu bisa mengatur kecepatan eskalatornya. Kemudian di pesawat terbang, jadi sistem kendali otomatisnya itu membantu si pilot untuk bisa terbang dengan stabil dan aman. Nah, kita tadi udah membahas tentang definisi dari sistem kendali dan contohnya. Sekarang kita perlu memahami sistem kendali itu lebih dalam. Jadi kita akan mencoba memvisualisasikan cara kerjanya dengan bantuan diagram blok. Nah, sekarang mari kita lihat ini adalah bentuk diagram blok secara umum. Nah, bagaimana sih cara sistem kendali itu bekerja? Nah, di sini ada input atau masukan, kemudian ada control system atau sistem kendali yang akan memproses eh, masukan untuk menghasilkan output yang sesuai. Nah, ini gambaran dasar dari blok diagram sistem kendali itu pasti seperti ini. Ada input, ada sistem kendalinya, ada outputnya. Nah, di sini, di sebelah kiri ini kan ada input. Jadi di sini eh, merupakan respon yang kita inginkan dari suatu sistem. Misalnya, saat kita menekan tombol start pada mesin cuci, atau misalnya kita mengatur suhu pada AC. Misalnya nih, kita ngatur suhu pada AC itu sebesar 24 derajat Celcius. Nah, input ini itu sebagai perintah atau tujuan kita, atau nilai yang kita inginkan dari suatu sistem. Kemudian di sebelah sisi kanannya itu kita punya output, di mana output ini adalah respon aktual atau respon sebenarnya dari suatu sistem terhadap masukan yang kita berikan. Misalnya tadi kalau mesin cuci berarti outputnya pakaian yang selesai dicuci, atau kalau pada suhu ruangan berarti suhu ruangan yang saat ini mencapai 24 derajat. Kemudian di sini ada kontrol sistem atau sistem kendalinya, di mana di sini adalah otak dari sebuah sistem, di mana tugasnya itu memproses input yang diberikan untuk menghasilkan output atau keluaran yang sesuai dengan tujuan atau nilai yang kita inginkan tadi. Jadi, ini beberapa contoh bentuk dari blok diagram, di mana di sini adalah bentuk blok diagram yang paling sederhana yang tadi, cuma ada input, plan atau proses, dan output. Kalau di sini contohnya itu seperti kita menyalakan lampu dengan saklar. Jadi ketika kita memberikan input dengan cara menekan saklar, maka lampunya itu akan langsung menyala. Nah, kemudian ini ada blok diagram. Bedanya itu di sini ada feedback yang diberikan.
untuk melakukan perbandingan dengan nilai outputnya. Nah, untuk membandingkan di sini ditambahkanlah yang namanya komponen baru, yaitu summing junction atau bisa kita sebut dengan komparator atau pembanding. Jadi di sini komparator ini tugasnya itu membandingkan nilai masukan yang kita inginkan dengan output aktual atau keluaran aktual dari sistemnya itu. Sehingga nanti didapatkanlah sinyal error atau sinyal kesalahan atau selisih yang digunakan untuk melakukan koreksi. Nah, kemudian di sini ada lagi contoh bentuk diagram di mana di sini ada sensor di sini nanti yang akan mengukur nilai outputnya. Kemudian ini juga ada bentuk blok diagram yang lainnya yang lebih kompleks ya di sini. Kemudian setelah kita memahami mengapa tadi sistem kendali sangat penting, mulai dari menjaga eh, kenyamanan hidup, meningkatkan efisiensi, memastikan keselamatan. Sekarang kita itu harus tahu apa aja terminologi dasar. Jadi terminologi itu adalah istilah-istilah khusus yang ada di dalam sistem kendali. Jadi sebelum kita bisa merancang dan menganalisis sebuah sistem kendali, kita harus paham dulu istilah-istilah dasarnya itu apa aja. Apa yang dimaksud dengan sistem, plan, proses. Nah, pemahaman ini itu yang akan menjadi pondasi kita untuk masuk ke pemodelan matematis dan perhitungan teknis yang akan kita lakukan ke depannya. Bentar ya. Nah, di sini ada yang namanya input atau set point atau nilai yang kita inginkan. Nah, ini simbol-simbol aja ya. Yang RT ini simbol-simbolnya. Ini kata dari reference. Jadi set point itu adalah nilai yang kita inginkan. Di mana nilai yang diinginkan nanti akan dibandingkan dengan outputnya. Di mana output nanti akan diukur oleh sensor. Nah, sensor itu akan menghasilkan sinyal feedback di mana akan dibandingkan dengan sinyal inputnya. Apakah dia itu udah sama atau belum? Kalau misalnya masih belum sama, berarti nanti kan akan ada sinyal error atau selisihnya. Nah, selisih atau sinyal error ini itu yang akan masuk ke controller. Nah, kemudian di controller ini itulah yang akan apa namanya? Di situ dia akan berpikir apa yang harus dilakukan. Nah, bentuk perintahnya itu dalam bentuk sinyal kontrol, di mana nanti sinyal kontrol itu akan masuk ke aktuator. Nah, di aktuator inilah yang akan apa namanya, menghasilkan yang namanya variabel yang dimanipulasi atau manipulated variable. Nah, nanti penjelasannya akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, variabel yang dimanipulasi itu akan masuk ke plan atau proses. Nah, kita akan bahas juga nanti apa perbedaan dari plan dan proses. Kemudian dari plan dan proses itu akan menghasilkan variabel yang dikontrol atau di sini nama lainnya adalah output. Jadi output itu sama dengan variabel yang dikontrol, sama dengan juga dengan variabel yang diukur atau measure variable. Nah, di sini nanti ada gangguan atau disturbance. Jadi gangguan ini adalah hal-hal yang mengganggu proses atau kinerja dari plan atau prosesnya. Sedangkan di sini nanti ada noise. Nah, noise itu yang langsung mengganggu dari sensornya. Nah, ini kan bentuknya seperti ini, sedangkan tadi kita mempelajari bahwa bentuk blok diagram secara umum itu bentuknya seperti ini. Nah, kemudian di sini akan kita, apa namanya, akan kita, nanti kalian lihat ya, ini slide yang ini. Nah, di sini akan saya gambarkan atau saya ubah blok diagramnya itu menjadi seperti ini. Menjadi ke bentuk umumnya tadi. Jadi di sini
Ini kan ada komparator tadi ya, positif, ini negatif, jangan salah. Di sini itu ada set point atau di sini saya bikin input aja. Nah, nanti ini kalian silahkan kalian percantik aja tulisannya. Kemudian di sini tulisan saya jelek nih. Ada controller. Nah, ini jangan lupa di sini ada yang namanya sinyal error. Kemudian keluaran controller tadi apa? Ini jangan lupa panahnya ya. Ini juga jangan lupa panahnya. Ini keluaran dari sinyal dari controller itu namanya sinyal kontrol. Nah, ini nanti masuk ke aktuatornya. Ke aktuator. Aktuator itu menghasilkan apa? Aktuator itu nanti menghasilkan kita paling nggak mau nih, variabel yang dimanipulasi. Nanti kalian lihat aja ya video. Nah, ini nanti variabel yang dimanipulasi itu masuk ke yang namanya plan atau proses. Nah, ini keluarannya nanti yang disebut dengan output atau variabel yang dikontrol. Yang dikontrol, nggak bagus nih. Ini jangan lupa panahnya. Nah, kemudian variabel yang dikontrol yang nantinya itu diukur oleh sensor. Ini sensor. Jadi variabel yang dikontrol atau output yang diukur oleh sensor itu namanya beda lagi nih. Namanya variabel yang diukur. Nah, ini kalian rapikan sendiri lah nanti ya. Nah, keluaran dari sensor, ini jangan lupa tanda panahnya. Keluaran dari sensor itu namanya sinyal feedback. Kayak gitu ya. Ini apa yang belum? Nah, aktuator itu perlu yang namanya energi atau fuel. Contohnya sih manusia. Manusia aktuatornya itu otot. Supaya si ototnya itu bisa bergerak, itu kita kan punya perlu energi. Nah, kalau manusia energinya itu dalam bentuk makanan. Kalau misalnya kendaraan energinya itu dalam bentuk fuel atau bahan bakar. Kemudian di sini plan kinerja plan itu bisa diganggu oleh yang namanya gangguan atau disturbance tadi ya. Sedangkan sensor itu biasanya dipengaruhi kinerjanya oleh noise yang akan mempengaruhi hasil pengukurannya. Nah, ini nanti silakan kalian rapikan di catatannya. Nah, di sini adalah pembahasan dari semua terminologi-terminologi yang ada di sini. Yang pertama, mulai dari kontrol variabel atau variabel yang dikendalikan. Nanti kalian lihat sendiri di sini penjelasannya apa. Kemudian ada sinyal kendali. Tuh, sambil lihat penjelasannya nanti bisa sambil lihat blok diagramnya ini tadi. Oke. Kemudian ada manipulated variable adalah variabel yang dimanipulasi, di mana variabel ini yang akan
masuk ke plan atau proses yang nilainya itu dapat diubah-ubah oleh controller. Contohnya ini ada. Kemudian tadi kan ada plan, ada proses. Nah, bedanya plan dan proses itu apa? Kalau plan itu adalah peralatan fisiknya, seperti mesin, perangkat atau rangkaian yang menjadi objek pengendalian. Nah, contohnya apa? Motor listrik, unit AC, pompa air, itu kita sebut sebagai plan. Kemudian ada proses. Kalau proses itu adalah operasi atau kejadian yang terjadi dalam plan yang menyebabkan terjadinya perubahan variabel yang dikendalikan, misalnya suhu naik turun, level naik turun, kecepatan berubah. Jadi proses itu adalah apa yang terjadi ketika plan itu bekerja. Nah, contohnya di sini ada perpindahan panas pada AC. Seperti itu. Kalau sistem itu tadi gabungan dari beberapa komponen, bisa termasuk plan, sensor, aktuator, dan lain sebagainya. Kemudian ada disturbance, itu segala sesuatu yang mengganggu kestabilan dan performa sistem. Nah, nanti bisa dilihat penjelasan dan contohnya. Kemudian ada feedback control. Jadi feedback control itu keluaran dari sensornya ya. Kemudian ada input atau set point, itu adalah nilai atau nilai target atau referensi yang kita inginkan untuk variabel yang kita kendalikan itu. Kemudian ada sensor, itu adalah alat ukurnya yang bisa mengukur variabel yang dikendalikan atau output dari sebuah sistem atau proses. Kemudian ada error detector atau komparator tadi yang ada plus minus, di mana dia itu untuk membandingkan set point dan measure variable atau variabel yang diukur tadi, yang berupa sinyal feedback tadi ya. Sehingga nanti bisa kita hitung error signal atau sinyal errornya itu berapa, atau selisihnya itu berapa. Nah, sini error sinyal, itu selisih antara set point dan outputnya tadi. Kemudian ada pengendali, itu adalah unit proses error signal. Jadi sinyal error tadi akan masuk ke pengendali, di mana nanti si pengendalinya akan menentukan perintah apa yang akan diberikan ke aktuator. Nah, perintahnya itu dalam bentuk sinyal kontrol. Aktuator itu perangkat yang mengubah sinyal kontrol tadi menjadi sebuah aksi fisik pada sebuah plan. Kemudian ada measure variable, adalah variabel yang diukur. Ini adalah sama dengan output sebenarnya measure variable itu, tapi nanti measure variable itu masuknya ke dalam sensor karena dia itu dibaca oleh si sensor. Kemudian ada feedback sinyal, sinyal umpan balik tadi yang masuk ke komparator untuk dibandingkan dengan set point. Nah, kemudian ini ada contoh eh kita mengendarai mobil. Jadi ini contoh ini silahkan kalian ubah ke dalam bentuk diagram blok yang ini ya. Nanti boleh kalian bikin dalam diagram blok yang ini atau yang ini. Jadi boleh. Jadi nanti kalian lihat di contoh, misal nih, pengendalinya apa? Kalau kita lihat di sini pengendalinya adalah pengemudi. Jadi di diagram blok ini atau yang ini, itu kalian ganti kontrolernya itu pengendali. Kemudian sinyal kontrolnya itu apa bentuknya? Kalau dari contoh yang tadi, aktuatornya itu apa? Itu kan ada. Kalau nggak ada, itu kalian coba cari sendiri apa. Kemudian plannya itu apa? Yang dikendalikan dia itu apa? Outputnya itu berupa apa? Nanti kalian bikin. Kalian ganti nih kata-katanya dengan yang sesuai dengan contoh yang ini. Itu satu latihannya ya. Kemudian ada klasifikasi. Hmm, Itu satu contoh. Eh, Itu satu latihan ya. Satu latihannya yang harus kalian kerjakan.
Nah, ini saya potong dulu di sini, biar nanti videonya nggak terlalu panjang. Nanti sebentar lagi akan kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya.